Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita dimanapun diri kalian berada, pada khususnya kaum Islam, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan mandat perintah dari sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang adanya tatanan 4 tangga yang dilalui beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, adanya syariatul Islam. 2, adanya Thariqatul Islam. 3, adanya hakikatul Islam. Lalu terakhir adanya ma'rifatul Islam. Nah, agar mengerti diri kalian tangga-tangga tersebut untuk modal mengenalkan jati diri, untuk mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Diri kita diperintah wajib untuk belajar bertolakul ilmi, terutama untuk bermakrifat. Bermakrifat itu tahu ruh, agar diri kalian mengenal yang sesungguhnya. Di antara mengenal hakikat itu mengenal yang sesungguhnya. Diri kami disuruh menjabarkan adanya ilmu syariat dan ilmu hakikat. Menuju makrifat itu perlu wajib diketahui di antara dua itu. Jadi inti diri kami ini disuruh menjabarkan supaya mengerti diri kulolan bayan ibadah terhadap zat Tuhan yang Maha Esa bisa sempurna sampai kepada sisinya zat Tuhan yang Maha Esa. Adanya 2 unsur di badan seluruh kujur ini, jika di Jawa dinamakan awak sakujur, dilengkapi dengan 2 unsur, ialah adanya lahiriah dan rohaniah. Ada gerakan zahir dan ada gerakan batin. Agar diri kalian mengetahui, paham tujuan hidup ini, beribadah terhadap zat Tuhannya masing-masing. Agar mengerti, lah diri kami ini disuruh menjabarkan bukan hanya kaum Islam saja, karena diri kami ini mendapat mandat perintah, disuruh memberi kajian thalabul ilmi untuk semua umat di seluruh dunia, semua hambanya zat Tuhan yang Maha Esa, agar mengerti diri kulolan banyak yang Maha Kuasa, namanya Tuhan yang Maha Esa secara umum. Namun nanti kepercayaan jangan memberi nama itu menurut masing-masing, karena zat Tuhan itu disebut apapun mau tengok, terserah diri kalian anut di jembatan agama masing-masing.
situ agar mengerti diri kami disuruh menjabarkan hakikatnya. Karena di alam dunia ini kan bermacam-macam agama, jadi melintasi berbeda cara. Tujuan sama, tujuan kepada zat Tuhan yang Maha Esa, namun caranya yang berbeda-beda. Agar panjenengan mengerti, saya jabarkan di antara syariatnya dan hakikatnya. Itu nanti perjalanan syariatul Islam dan perjalanan hakikatul Islam tidak sama. Jelas saya jabar agar mengerti diri kulolan panjenengan bukan hanya di agama Islam saja yang adanya ajaran syariat dan hakikatul Islam. Selain agama Islam ada syariatnya dan ada hakikatnya, tidak sama. Nanti masing-masing ini keduanya tidak sama, tapi perlu wajib diketahui, perlu dilalui, wajib di antara syariat dan hakikat. Memang ini modal perjalanan panjenengan, tempat lahan diri kulolan panjenengan untuk perjalanan menghadap kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Dan secara masing-masing menurut syariatnya. Diri kulolan panjenengan ini badan seluruh wujud ada dua unsur. Sudah saya sebut tadi. Dua unsur yaitu yang pertama diri kulolan panjenengan disebut manusia ini ada gerakan zohir, bisa ngecap, bisa gerak apa saja ini. Zohir ini syariat, gerakannya syariat. Diri kalian bisa mengucap, bisa mendengar, bisa melihat yang nyata, bisa mencium bau segalanya, dilengkapi 4 unsur ini. Gerakan mata, gerakan tujuan disuruh menyampaikan yang transparan. Syariat Islam kan di perintah khalifah, khalifatul fil ard, di muka bumi ini, berhubungan di antara sesama dinamakan sabarul minanas. Terus di bawah hubungan kepada Sang Maha Kuasa, zat Tuhan yang Maha Esa, agar mengerti panjangan ibadah laka sampai kepada zat Tuhannya masing-masing, zat Tuhan yang Maha Esa. Di antara dua unsur ini awak sakudur lahir dan batin bisa sampai, karena saling membutuhkan dua-duanya ini, lahir dan batin. Adanya syariat dan hakikat saling membutuhkan, syariat dan hakikat saling membutuhkan. Ya, pergerakan syariat saja gak bergabung dengan batin ya tidak sempurna. Pergerakan batin tidak mengenal pergerakan zahir, ya tidak sempurna. Itu dua-duanya fungsi, lahir dan batin harus kumpul menjadi satu. Memang itu sudah jodohnya, adanya ilmu syariat dan hakikat. Syariat ini gerakan zahiri, jasad yang kasar. Hakikat adanya gerakan batiniah tanpa melalui kedua-duanya kurang sempurna jika hanya satu saja. Fungsi semua zahir tanpa batin kurang sempurna, batin tanpa lahir ya juga kurang sempurna. Hakikat tanpa syariat ya tidak sempurna. Itu sudah sejodoh sampai yaumul kiamat, sampai akhir hayat diri kulolan menjalankan ibadah terhadap Tuhan ini bisa sampai, bisa diterimanya lahir batin. Karena dua-duanya ingin selamat. Jasad zahir, jasad yang kasar ya ingin selamat. Jasad
jasad rohaniah, batiniah, jasad yang halus ya sama-sama ingin selamat kepada zat Tuhan Yang Maha Esa, agar panjenengan bisa kedua-duanya selamat di sisinya terhadap zat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalian sebelum ketemu hari Idul Fitri, hari Idul Fitri itu hari berfitrah diri, sudah bersih diri kula panjenengan ini, ruh termasuk sudah bersih kudus. Kalau di ayat kudus, salam. Jika panjenengan ingin selamat harus kudus. Kudus itu fitrah, nah suci. Maka dari itu panjenengan sebelum bertemu 1 Syawal Idul Fitri di Sarati Santan diwajibkan melakukan rukun 5 yang nomor 4, yaitu namanya puasa wajib. Diri kula lan panjenengan di Sarati Santan ketemu bulan suci Ramadan setahun sekali, ketemu bulan suci Ramadan dalam syariat, ketemu Ramadan setahun sekali. Nanti jika sudah menduduki mendalami di ilmu hakikat sudah lain lagi, sudah berbeda. Jangan disamakan di antara ilmu syariat dan hakikat, itu jangan disamakan, jelas berbeda, tidak sama. Namun semua hamba zat Tuhan Yang Maha Esa jika melaksanakan melalui ilmu hakikat semuanya sama. Karena apa? Ilmu syariat adalah kan gerakan zahir, gerakan zahir. Di semua masing-masing agama kan ada perintah sholat, yang ada perintah puasa, sama-sama saja. Rukun 5 itu dilalui sama, cuma tidak sama cara melaksanakan. Ya, pergerakan sholat kalau di sholat Islam kan ya ada pergerakan sholat dan puasa terutama sama-sama ada banyak, cuma kan caranya enggak sama. Namun masing-masing jika melaksanakan perintah puasa dan perintah sholat sama saja jika melaksanakan pergerakan ilmu hakikat, karena sudah melalui pergerakan perjalanan rohaniah. Rohani kan di dalam menuju ke langit Allah, menuju ke alam gaib. Tidak ada yang mengetahui jika panjenengan berdiam diri, hanya perjalanan rohaniah. Hanya yang mengetahui kan diri kula namanya kan dengan zat Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya panjenengan mengucap Allah tapi di batin, kan nggak ada yang mengetahuinya, hanya diri kula yang tahu. Dan yang diri kalian yakini zat Tuhan Yang Maha Esa yang tahu. Orang lain kan nggak mengerti kalau diri kalian itu sambung dengan zat Tuhan Yang Maha Esa. Itulah nanti gerakan panjenengan hakikat ini yang bisa mengantar pergerakan zahir ini kepada zat Tuhan. Wajib, saya katakan wajib, perlu diketahui fungsi, karena yang bisa menyampaikan ini nanti rohaniah, menyampaikan panjang ucap lahirnya bisa sampai ibadah kepada zat Tuhan ini disampaikan kepada rohaniah. Gerakan lahiriah disampaikan dengan rohaniah. Rohani ini roh. Zat Tuhan ini kan berwujud zat roh. Jadi yang menyampaikan itu roh.
Zohir ini kan pergelaan yang nyata, diperintah menyampaikan yang transparan kepada sahabat luminanas di muka bumi ini. Yang transparan kan di situ kan udah jelas. Nanti roh ini yang mengantarnya berhubungan dengan zat Tuhan sampai panjangan ibadah, berdoa, minta apa saja ini sampai kepada zat Tuhan masing-masing, diantar kepada roh ini, disampaikan pada malaikatnya. Karena diri kulon panjenengan ya dikuasai malaikat juga. Semua malaikat ini di dalam diri kulon panjenengan, terutama malaikat rahmat, diperintah untuk menyampaikan semua rahmatnya. Nah, monggo panjenengan dalami hakikatnya berpuasa. Kalau di syariat Islam kan diwajibkan berpuasa sehari penuh, menahan lapar dan haus. Menurut hakikatnya bukan di situ. Itu kan puasanya zahir. Jika diri kalian ingin berpuasa di lahir dan batin, panjenengan harus mengenal hakikat. Nanti bisa berpuasa lahir dan batin. Sudah jelas panjenengan sudah mengerti jika berpuasa syariat diperintah menahan lapar dan haus. Berhenti, nggak makan 1 hari, nggak makan, nggak minum. Nah, dalam hakikat panjenengan disuruh menahan hawa nafsu untuk bersih-bersih diri. Menurut syariat menunggu bulan suci Ramadan, menunggu setahun sekali. Sudah berbeda dengan di hakikat Islam. Kalau hakikat Islam saya tidak menunggu setahun sekali. Setiap saat, setiap waktu panjenengan sudah bertemu namanya Ramadan. Ramadan tidak menunggu setahun sekali kalau di hakikat. Kalau syariat Islam kan menunggu setahun sekali ya, ketemu Ramadan. Agar paham yang saya jelaskan. Walaupun panjenengan melaksanakan ibadah syariat tapi sudah mengerti hakikat, kan tidak logo, tidak percuma panjenengan ibadah kepada zat Tuhan. Bisa nyaman, bisa mengenal lahir dan batin. Nah, di situ nggak apa-apa, dijalani aja, ada syariat itu. Hanya menahan lapar dan haus saja. Masa nggak bisa, asalkan jiwa raga ini sehat, nggak apa-apa, nggak sakit. Dari situ agar mengerti tujuan memfitrahkan diri puasa ini selama 1 tahun. Terkotori, diri kulon terkotori. Nah, di syariat Islam kan diwajibkan berpuasa setahun sekali. Jika sudah lahir bulan suci Ramadan, wajib puasa, menahan hawa nafsu, hawa-hawa yang sekiranya tujuan mengganggu, merintangi diri. Ini kan ditahan kalau di syariat Islam. Kalau di hakikat ya rasa-rasa ini yang tidak baik, rasa yang kasar ini ya ditahan juga sama. Diganti rasa-rasa yang halus. Nah, kalau di Jawa namanya poso, ngeposno rasa yang kasar, yang kiranya menghalangi, mengganggu, merintangi diri. Ini kan diganti, diajak berjalan terhadap zat Tuhan, mengikuti perjalanan rasa-rasa yang baik, rasa yang diridhai oleh zat Tuhan yang Maha Esa. Ayo, lahir batin diajak, terutama siapa yang nafsu seduluran 4 ini. Kalau di Islam kan nafsu yang namanya al-amarah sufiyah, amarah mutmainnah. Diri kulon tidak bisa lepas itu. Memang itu sudah gandengannya hidup selama hayat, masih dikandung badan, ikut serta. Itu sahabat diri kulon panjenengan waktu ketika beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah, itu sahabatnya. Nah, yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, sahabat. Tidak bisa banyak.
Jangan, iya harus mengerti. Jangan nafsu kalau panjenengan. Kalau di Jawa kan dinamakan seduluran papat limo pancer. Siapa? Saudara bapak ya nafsu itu. Nah, panjenengan melakukan berpuasa tujuan kan berfitrah diri. Diri kula banyak bersih-bersih diri agar fitrah. Jadi saya kenalkan hakikatnya berpuasa Ramadan agar diri kula banyak tidak menunggu setahun sekali. Di hakikat Islam itu kalau di syariat Islam kan menunggu setahun sekali diri kula panjenengan ketemu bulan suci Ramadan. Sudah berbeda dengan di hakikat. Kalau dengan syariat itu sudah berbeda dengan hakikat, sudah jelas. Karena gerakan syariat ini gerakan zahir. Diri kula banyak diperintah khalifah di muka bumi ini disuruh transparan untuk menyampaikan pergerakan hakikat, pergerakan rohanian. Diri kula banyak dilengkapi di situ. Ada lahir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Agar mengerti diri kalian tujuan puasa ini di syariat Islam di tahun sekali. Sudah berbeda dengan di hakikat, sudah jelas. Karena gerakan syariat ini kan gerakan zahir. Diri kalian banyak diperintah khalifah di muka bumi ini disuruh transparan untuk menyampaikan ada pergerakan zahir, pergerakan hakikat, pergerakan rohanian. Diri kula banyak dilengkapi dengan ada lahir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Agar mengerti setahun sekali di syariat Islam diri kula banyak ini melakukan berpuasa setelah terkotori. Kalau di syariat Islam, di hakikat Islam ya tidak menunggu waktu setahun sekali ketemu Ramadan yang sebenarnya. Saya kenalkan Ramadan yang sebenarnya. Ramadan adalah roh diri kula panjenengan diijabahi. Roh itu diijabahi. Diri kula banyak dikasih rahmat dan nikmat Ramadan ini. Suatu saat kan diberi rahmat dan nikmat dengan Tuhan yang Maha Esa. Di suatu saat tidak menunggu setahun sekali Ramadan mai panjenengan suatu waktu saben-saben itu saben waya saben detik suatu saat panjenengan minta ampunan. Allah Ta'ala kan penuh maghfirah. Ramadan mai penuh maghfirah ya, tidak menunggu waktu. Suatu saat panjenengan jika merasa melakukan kesalahan ya minta ampun, minta maaf. Kalau di Jawa sendika dawuh minta ampun Gusti, lalu panjenengan mendapatkan pembebasan. Adanya Ramadan, zonnya itu dibebaskan diri kula panjenengan. Jika diri kula panjenengan sudah melakukan taubatan nasuha, minta ampun Gusti, diampuni. Diri kula panjenengan ketemu hari fitrah, dibebaskan semua dosa-dosa, dibebaskan seperti bayi lahir cair. Padahal diri kula panjenengan ketemu satu Syawal, hari merdeka itu hari kemenangan diri, hari merdeka. Puasa itu tujuannya di situ panjenengan supaya berfitrah diri gimana, karena asalnya roh itu fitrah kudus salam. Diri kula panjenengan jika ingin selamat ya harus fitrah kudus itu. Asal fitrah ya tidak menunggu setahun. Suatu saat diri kalian harus berfitrah diri itu dalam hakikatnya agar diri kula panjenengan fitrah kudus salam panjenengan suatu saat agar mengerti diri kalian. Tujuan hidup ini adalah ibadah panjenengan melakukan sholat agar mengerti hakikatnya syariat dan hakikat itu digabung. Antara syariat dan hakikat itu saling berhubungan. Syariat tanpa hakikat ya gak berfungsi, hakikat tanpa syariat ya kurang sempurna. Ayo supaya diri kula
dan ibadah itu bisa sampai lahir dan batin, diketahui hakikatnya. Nah, ini diri kami disuruh menyabarkan, terutama dalam syariat Islam ada perintah sholat Idul Fitri dari kemenangan. Diri kulan banyak diperintah melaksanakan sholat Id 2 rakaat. Nah, 2 rakaat itu kan ada pergerakan takbiratul ikram. Takbiratul ikram itu wajib. Nah, pertama di dalam syariatul Islam kan ada pergerakan takbiratul ikram 7 kali. Yang kedua ada pergerakan takbiratul ikram 5 kali. Agar mengerti arah tujuan panjenengan takbiratul ikram itu, di antara 7 kali dan 5 kali, agar mengerti saya jabarkan ilmu hakikatnya adanya ilmu tasawuf, agar begitu banyak ibadah tidak logo dalam 1 tahun itu tidak percuma, agar bisa sampai ibadah kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa itu bisa sampai lahir dan batin. Jangan sudah ketemu hari Id 1 Syawal, mengumandangkan tasbih. Tasbih tujuannya apa itu tasbih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuannya panjenengan nih mengagung-agungkan Zat Tuhan Yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allah Zat Tuhan Yang Maha Suci, Maha Agung, mensucikan, mengagung-agungkan Zat Tuhan Yang Maha Esa. Tiada lagi yang Maha Agung, Maha Suci di alam muka bumi, hanya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Ujinya di situ panjenengan harus bersyukur juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Zat Tuhan Maha belas dan kasih, murah dan kasih sayang dengan semua hambanya. Tujuan panjenengan sholat Id itu agar berfitrah diri merdeka hari kemenangan panjenengan, tidak menunggu setahun sekali. Jika menurut hakikat panjenengan, jika sudah paham mendalami ilmu hakikat makrifat, setiap hari ketemu Ramadan dan berfitrah diri, akhirnya merdeka dalam setiap hari. Diri kalian merdeka, sudah merdeka, setiap hari sudah merdeka. Ketemu hari raya Idul Fitri karena panjenengan sudah bisa melaksanakan berpuasa sepanjang masa berpuasa, walaupun panjenengan makan zohirnya, tapi rohaninya inilah yang penting. Rohani bisa puasa, menjaga rasa-rasa yang tidak baik itu diposno oleh posisi, diposno semua, diganti rasa yang baik menghadap kepada Zat Tuhan yang di situ fitrah diri akhirnya merdeka, hidup mulia di sini Zat Tuhan Yang Maha sejahtera dunia dan akhirat. Waktu ketika beliau Nabi Agung Muhammad dan sahabatnya yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan ya sama-sama ingin selamat waktu itu kan adanya Isra dan Mi'raj, semua 5-5-nya diangkat ke langitnya. Gusti Rasul beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semua selamat diangkat. Isra itu di jalanan, panjenengan sampai Mi'raj sampai diterimanya oleh Zat Tuhan Yang Maha. Sama saja diri kula panjenengan termasuk ibadah ini, termasuk perjalanan. Asalkan panjenengan perjalanannya baik, tambah tua, tambah baik. Lah, ini kan panjenengan Isra, akhirnya sampai diterimanya. Belum ada perjalanan Isra. Menurut syariat Islam kan ada hijrah dulu, setelah diri kula panjenengan melakukan di alam kegelapan. Menurut syariat kan di zaman jahiliyah, diri kula ketika waktu masih bodoh. Kalau di hakikat Islam ya, di hakikatnya ya syariat seperti anak kecil bodoh kan, tatanan
adanya ilmu hakikat dan marifat itu panjenengan ada wajib. Perintah telah panjenengan mubarak, wajib, harus, wajib itu harus. Panjenengan mengenalnya ilmu adanya hakikat toreko melintasi, terus akhirnya diri kalian mengenal sadar diri hijrah setelah menduduki di alam kegelapan, alam kemaksiatan jahil. Akhirnya sadar diri hijrah pindah. Panjenengan akhirnya sadar diri melakukan taubatan nasuha di iso mikrot sirati sampai akhirnya panjenengan ketemu hari fitrah Idul Fitri. Panjenengan merdeka sampai ke tempatnya zat Tuhan yang Maha Esa, sudah mengenalnya maujudan ilallah. Di situ di antara syariat dan hakikat nggak sama. Syariat Islam panjenengan melaksanakan perintah berpuasa kan wajib. Ini untuk modal melengkapi syariat Islam, panjenengan pergi ke tanah suci Mekah. Kalau menurut syariat Islam kan wajib bagi yang mampu, tapi menunaikan, kata menunaikan panjenengan tarik tunai kan, itu syariat. Jika selama hidup gak bisa tunai kan, gak bisa merukuni yang satu ini, padahal wajib. Dikatakan wajib itu harus semua manusia wajib merukuni. Karena apa? Ini saya sabarkan, memang disuruh memberi siraman rohani pada semua hambanya, bukan kaum Islam saja. Karena semua hambanya zat Tuhan, semuanya ingin selamat. Jadi diri kami disuruh memegang teguh di antara Tritunggal adanya 5 dasar di Pancasila dan 5 rukun Islam, adanya perintah zat Tuhan yang Maha Esa itu di rukun Islam, adanya perintah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu. Terus disuruh memegang teguh ilmu Jawa, yaitu adanya Pandhawa 5 memegang teguh jimat kalimat sodo. Agar panjenengan mengerti, saya disuruh memegang teguh Tritunggal, disuruh menyabarkan untuk semua hambanya agar mengerti tujuan hidup ini, agar mengerti panjangan rukun Islam adanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu secara umum saya jelaskan. Pertama adanya perintah syahadat. Bersyahadat itu tujuan panjangan bersaksi menurut hakikat. Kalau di Garuda Pancasila menunjukkan hamba yang berketuhanan, mempunyai keyakinan berketuhanan, bahwa yakin pada zat Tuhan yang Maha Esa. Nanti menurut masing-masing, karena di muka bumi ini bermacam-macam agama. Semua agama baik karena semua mempunyai Alkitab suci. Nah, semua mengajarkan kebaikan menuju kebenaran. Pertama kan kalau di Garuda Pancasila berketuhanan, adanya syahadat. Kalau di Islam, kalau di Jawa ya adanya sifat kebenaran. Pandhawa 5 itu disuruh memegang teguh kebenaran. Kalau di saudara yang pertama Pandhawa 5. Lalu di syariat Islam perintah yang kedua adanya perintah sholat. Nah, jika di lambang Garuda Pancasila ada kemanusiaan yang adil yang beradab. Nah, kemanusiaan itu kan diri kula panjenengan disuruh berbaik dengan sesama. Itu ada perintah sholat. Kalau di Islam disuruh melakukan kebaikan, adanya perintah sholat. Yang ketiganya ada perintah zakat. Kalau di Garuda Pancasila adanya persatuan Indonesia. Diri kula panjenengan disuruh bersatu
rukun guyub damai, adanya perintah zakat panjenengan pawah itu, kasih mengasihi. Biasa yang diri kalian benci, lalu panjenengan sapa, terus panjenengan kasih, kan damai, rukun damai sejahtera. Akhirnya di pendolima yang ketiga itu memegang teguh sifat kedamaian, rukun damai, agar hidup sejahtera, selamat di sini ada Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4, diri kalian wajib disuruh berpuasa di syarat Islam panjenengan agar bisa menunaikan haji. Jika diri kalian nggak bisa menunaikan haji, ya belajar saya kenalkan ilmu hakikatnya. Walaupun toh tidak mampu ke sana menjalankan syariat karena nggak bisa tunai, ya diganti panjenengan bisa melaksanakan bagi yang mampu juga. Adanya ilmu hakikat menuju marifat di situ, mengenal zat Tuhan yang Maha Esa, tujuannya di situ. Ibadah haji itu mengenal terakhir, lambangnya putih, harus mengenalnya, yang disujudi, yang dihadap, yang diyakini di tujuan di situ. Nah, panjenengan wajib berpisah diri, bersih diri, hanya puasa ini agar panjenengan bersih diri, fitrah diri. Kalau di lambang Garuda Pancasila sila 4 itu adanya wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, termasuk menurut saya diri kula panjenengan wakil dari zat Tuhan. Ada sebutan waliullah Muhammad Rasulullah. Diri kula panjenengan diutus Muhammad Rasulullah. Diri kula panjenengan diutus Muhammad, utusan zat Tuhan. Waliullah, wakilullah, habibullah, kekasih Allah. Panjenengan jika sudah benar-benar sampai diterimanya oleh zat Tuhan, menjadi sang kekasihnya, merdeka. Diri kurang banyak ketemu Idul Fitri ini 1 Syawal, merdeka, berpikir diri, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Sudah ketemu yang Maha Adil, panjenengan disuruh jujur berpuasa ini, panjenengan diperintah dijadikan dewan wakil dari zat Tuhan, utusan, harus jujur, harus transparan di hadapan sesama hamba lumin nanas, hamba lumin agar sampai panjenengan melakukan sifat kejujuran. Kalau di ilmu Jawa, saudara, 4-nya memegang teguh sifat kejujuran. Jujur, sudah jujur benar, pasti adil lah. Akhirnya panjenengan mengetahui yang Maha Adil, yang Maha Benar. Haji di situ panjenengan sudah mengetahui dalam 5-5-nya rukun Islam, sudah panjenengan lintasi, sudah mengerti, sudah mengetahui hakikatnya 5-5-nya ini. Jika diri kalian sudah sampai lulus, sampai ke puncak setelah menjalankan perjalanan Rasulullah 4 ini, adanya perjalanan syariat tarekoh hakikat makrifat sampai panjenengan sudah mengenalnya mauizan ilallah, sudah mengenalnya yang memerintahnya. Ada wajangan Jawa yang kami selenggarakan di setiap malam Jumat Legi. Tiada lagi selain diri kalian mengenal zat Tuhan yang Maha Esa. Saya antar bagi siapapun bisa. Jadi itu panjang mengenalnya, titik terakhir mengenalnya dinul hak, sama dengan panjenengan melakukan ibadah haji terakhir itu merukun Islam, melaksanakan rukun Islam yang terakhir. Sudah panjenengan lintasi 5-5-nya ini tersebut hari kemenangan, hari Idul Fitri, merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan, inti dari hakikatnya puasa,
setahun sekali melaksanakan perintah salat Idul Fitri 1 Syawal. Kami mengucapkan memohon maaf jika ada kekilafan, kesalahan diri kami mengucap matur terhadap diri kalian semua. Kami atas nama Mbah Macan Lorek mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian kajian ini, mudah-mudahan membawa berkah dan bermanfaat bagi semua umat di seluruh dunia. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.